Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sekitar masuknya Al-Quran dalam huruf Braille ke Indonesia. Kita mengetahui bahwa Al-Quran terbitan Yordania tahun 1952 itu yang pertama kali masuk ke Indonesia. Konon kabarnya Al-Quran ini dikirim oleh Profesor Dr. Mahmud Saltut, seorang dari Arab yang pernah bertugas sebagai dosen di IAIN. Menurut HR Rasikin SMHK, bahwa Al-Quran dikirim ke perusahaan Braille Wiataguna pada tahun 1953. Bapak Muhammad Solihin memberitahukan bahwa Al-Quran itu dikirim oleh Dr. Mahmud Saltut dan pada sampul ada tanda tangan beliau. Jadi Al-Quran ini dikirim ke perusahaan Braille Wiataguna Bandung karena lembaga ini lembaga yang pertama di Indonesia untuk menyantuni tunanetra. Dia didirikan pada masa Belanda pada tahun 1901 dengan nama Blinden School dan terkenal dengan rumah buta. Pada tahun 1956 dinasionalisir dengan nama Wiataguna. Demikianlah Al-Quran yang dikirim ke perusahaan tersebut itu hanya disimpan, ya. Belum ada yang membacanya. Ya. Dan hal itu diketahui oleh Bapak Direktur Rehabilitasi Penyandang Cacat, yaitu Bapak A. Arif. Di Yogyakarta ada seorang tunanetra yang bekerja di kantor sosial Kementerian Kantor Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Mangkubumi nomor 46 sebelah utara KR yang sekarang menjadi Arjuna Plaza. Bapak Suwadi Abdul Somad, seorang tunanetra Muslim yang berasal dari Salatiga, dia mengaji di Pondok Kerapia, kemudian belajar huruf Braille Latin di penampungan tunanetra Rumah Sakit Dr. Yap Yogyakarta. Mulai tahun 1959, beliau bekerja di kantor sosial Yogyakarta tersebut. Sebagai seorang Muslim, Bapak Supardi rajin beribadah. Apabila datang waktu sholat, beliau mengerjakan sholat. Dan setelah sholat dia juga melakukan wirid, zikir, dan berdoa. Dan kadang-kadang juga dia tadarus Al-Quran. Karena beliau menghafal surat-surat pendek dan ayat-ayat tertentu, serta hafal surat Yasin. Nah, melihat kepada Bapak Suwadi Abdul Somad itu, maka Bapak A. Arif mengambil Al-Quran dalam huruf Braille dari perpustakaan Braille Wiataguna diberikan kepada Bapak Supardi Abdul Somad. Betapa gembira dan bahagianya Bapak Supardi Abdul Somad menerima Al-Quran tersebut. Karena apa yang diangan-angan pada waktu dia mengaji di Pondok Kerapia, sekarang menjadi kenyataan.
Setelah dibuka, ternyata Bapak Supardi ya belum bisa membaca karena beliau belum mengenal huruf Arab Braille. Kemudian Bapak Supardi berinisiatif untuk minta tolong ke Perpustakaan Islam di Jalan Mangkubumi nomor 38 atau sebelah selatan Kedaulatan Rakyat. Beliau datang ke Perpustakaan Islam dengan membawa seorang teman dan membawa kitab tersebut serta membawa mesin ketik Braille. Bapak Supardi dengan temannya duduk di ruang baca. Hal itu diketahui oleh Bapak Kepala Perpustakaan Islam, yaitu Bapak Haji Mukodas. Maka Bapak Haji Mukodas memerintahkan pada Bapak Haji Muhsoli NBA untuk segera memberikan uang ya, kepada tunai tersebut. Maka keluarlah Bapak Muhsolihin untuk memberikan uang kepada Bapak Supardi Abdul Somad. Kemudian Bapak Supardi minta pamit untuk pulang. Hari berikutnya Bapak Supardi datang lagi dan dilakukan seperti hari yang pertama, yaitu diberi uang. Bapak saya menerima dan pamit pulang. Nah, kemudian pada kali yang ketiga, sewaktu dia akan diberi uang, Bapak Supardi menyampaikan maksudnya, bahwa maksud kedatangan kami ke sini bukan untuk minta-minta, tetapi untuk minta tolong membaca Al-Quran ini. Ini ada Al-Quran dalam Braille, tetapi kami belum bisa membacanya. Hal itu ditanggapi dengan baik oleh Bapak Haji Muhsolihin dan kitab tersebut dibawa masuk dan dilihat bersama dengan Bapak Kepala Perpustakaan Islam. Ternyata adalah Al-Quran dalam huruf Braille. Pada halaman depan ada tulisan abjad Arab Braille ya, lengkap dengan syakel dan tanda bacanya. Nah, akhirnya para karyawan berkerumun. Kemudian dari Bapak Kepala Perpustakaan menyanggupi untuk membantu kepada Bapak Supardi Al-Somad dalam mempelajari itu. Kebetulan waktu itu ada dua orang mahasiswa, yaitu bernama Dharma Pakilaran berasal dari Ujung Pandang dan Fuadi Aziz berasal dari Banten. Kedua orang mahasiswa IAIN Sunan Kalijogo inilah yang bersedia untuk membantu. Sebagai kesimpulannya, bahwa mereka bertiga bersama-sama mempelajarinya dengan melihat abjad yang ada dalam halaman depan itu. Dari satu huruf per satu huruf, dari satu tanda harokat, tanda sakel atau tanda baca lainnya, dipelajari dengan seksama. Dan kemudian dicocokkan dengan huruf yang ada dalam Al-Quran itu. Akhirnya dari kata per kata atau suku kata, kemudian kata dan kalimat bisa dibaca. Nah, kebetulan Bapak Supardi itu hafal surat Yasin. Di dalam Al-Quran itu ada surat Yasin, karena Al-Quran itu adalah berupa Al-Quran jilid ke-6 yang dimulai dari awal surat Al-Ankabut sampai akhir surat Az-Zumar. Nah, di situ ada surat Yasin. Dengan hafalan Bapak Supardi inilah sangat membantu untuk mempercepat dalam membaca Al-Quran dalam huruf Braille yang masih merupakan misteri tersebut. Nah, setelah bisa membaca, kemudian Bapak Supardi merasa gembira dan punya niat untuk menularkan kepada teman-teman tunanetra yang lain. Bagaimana Al-Quran itu bisa dipelajari dan digunakan oleh teman-teman tunanetra muslim lainnya di
Yogyakarta maupun di seluruh Indonesia. Nah demikian setelah dipelajari Al-Quran tersebut, perbedaannya dengan Al-Quran terbitan Yordania dan Pakistan, bahwa Al-Quran tersebut itu direncanakan akan diterbitkan. Maka Bapak saya berinisiatif untuk memberikan sebuah yayasan yang nanti bisa menerbitkan Al-Quran dan juga mengajar kepada para tunanetra dalam mempelajari atau dalam membaca Al-Quranul Karim. Demikianlah cita-cita yang mulia dari Bapak Supati Abdul Somad, seorang tunanetra yang pertama kali bisa membaca Al-Quran dalam huruf Braille di Indonesia. Kiranya ini yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi pengetahuan bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Bapak semua bisa tercapai, dan para tunanetra Muslim di Indonesia bisa membaca Al-Quran dengan menggunakan Al-Quran dalam huruf Braille. Saya kira sekian yang kami sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.